Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Arek TV. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman, agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi teman-teman pada umumnya. Nah, di hari ini saya akan mulai tebar bibit. Saya akan melakukan tebar bibit pada sore hari. Jadi sekarang jam setengah 5 sore. Jadi saya akan melakukan tebar bibit pada sore hari. Untuk tips tebar bibit sendiri, hindari tebar bibit pada siang hari ya teman-teman. Jadi kalau pagi sekalian, kalau sore atau malam itu lebih bagus. Jadi kalau pagi itu maksimal jam 8. Jadi ingat ya teman-teman, kalau pagi tebar bibit pagi itu maksimal jam 8. Kalau sore ya dimulai dari jam 4 sore nyampe malam lebih aman. Hindari tebar bibit pada siang hari. Jadi bibit lele itu gampang stres ya teman-teman. Jadi apalagi kalau kita beli bibitnya jauh, jadi dia udah stres di perjalanan. Belum lagi kita tebarnya pada siang hari, panas ya. Jadi itu gampang sakit, adaptasinya juga susah gitu ya teman-teman. Jadi hindari tebar bibit pada siang hari. Kalau saya sih menyarankan tebar bibit kalau nggak sore ya malam gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada waktu sore atau malam ya kalau bisa dan nggak ada waktu pagi, kalau bisa ya di pending dulu gitu. Jadi kita cari amannya gitu ya teman-teman. Yuk kita simak cara saya tebar bibit yang aman. Di kolam yang ini ya teman-teman ya, di kolam yang ini saya akan melakukan tebar bibit. Kolam ini sendiri seminggu yang lalu udah panen. Jadi udah panen langsung saya fermentasi, airnya sekitar 5 harian. Semalam sudah saya cek, sudah ada jentik-jentik nyamuk pas fermentasi. Jadi perlu diingat ya teman-teman ya, seperti di video-video sebelumnya saya bahas, itu sebelum tebar bibit itu air itu harus difermentasi gitu, difermentasi. Jadi air itu harus difermentasi terlebih dahulu sebelum kita melakukan tebar bibit. Nah ini udah 5 hari, airnya udah mulai menghijau. Dan yang penting sih sebenarnya sih hijau atau kekuningan sih nggak masalah itu kalau menurut saya. Kalaupun nggak hijau masih kekuningan itu nggak masalah. Yang penting itu cek dulu apakah udah ada jentik-jentik nyamuk, ada tanda-tanda kehidupan lah, ada jentik-jentik nyamuk di dalam air, di dalam kolam. Ini semalam sudah saya cek, nah itu udah ada jentik kolam, air udah alhamdulillah, karena mungkin panasnya lumayan ya, jadi udah menghijau gitu ya teman-teman ya. Jadi yang penting ada jentik-jentik nyamuk gitu pas fermentasi itu sekitar 4-5 harian atau seminggu lah gitu. Jadi ini udah aman, air udah aman. Nah, baru saya melakukan tebar bibit. Ini di sore hari ya. Jadi ini bibitnya ini teman-teman. Nah, ini bibitnya di dalam jerigen. Biasanya ada yang bawahnya di jerigen, ada yang dalam plastik. Jadi langkahnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi jangan langsung dituang, Jadi kalau dalam jerigen itu masukkan dulu ke dalam kolam itu sama jerigen-jerigennya. Kalau misalkan bawa bibitnya menggunakan plastik, itu juga plastiknya juga dimasukkan. Jadi diamkan dulu, biarkan dia mengambang gitu kan, biarkan si lele adaptasi dengan air kolamnya dulu. Nah ini ya teman-teman ya, jadi kalau pakai jerigen itu masukkan dulu jerigennya, jangan langsung dituang, masukkan aja, biarkan dia mengambang di dalam air gitu. Nah, jadi kalau misalkan dia mau keluar juga nggak masalah sih, diamkan si jerigen yang berisi bibit, atau kalau misalkan di plastik itu juga sama, diamkan aja terlebih dahulu gitu, sekitar 15-30 menit.
Nah, nanti dia kalau jarigan itu buka aja nggak apa-apa. Kalau di plastik nanti disobek dikit juga nggak apa-apa gitu. Dibiarkan nanti si si bibitnya itu keluar sendiri. Atau ini kan masih proses adaptasi ya teman-teman ya, gitu ya. Jadi dia akan biarkan dia mengambang terlebih dahulu gitu kan ya, sekitar 15 menit cukup lah. Itu dia mengambang gitu kan. Gitu teman-teman gitu. Jadi dia nanti kalau misalkan pakai jerigen jadi ini juga aman sih, kalau jerigen lebih enak sih. Kalau plastik buka aja dikit gitu. Jadi nanti biarkan dia keluar. Nah, ini airnya juga udah alhamdulillah ya, bagus ya teman-teman ya. Jadi oh ya teman-teman, jadi poin-poin pentingnya setelah tebar bibit ini, setelah dia nanti keluar di kolam, kita tebar di kolam, itu jangan lupa ya teman-teman, yang pertama itu puasakan terlebih dahulu 24 jam puasa. Jadi kalau misalkan tebarnya sore itu atau malam, itu ngasih makannya besok sore atau besok malam, jadi 24 jam ya teman-teman ya gitu. Terus ketika ngasih makan pertama buka puasa itu jangan sampai banyak-banyak ya, sedikit ngasih makannya. Jadi dikasih makan sedikit. Kalau misalkan dia nafsu makan, udah langsung aja kasih makan sesuai sampai dia kenyang, sesuai feeding rate lah gitu. Tapi kalau misalkan dia nggak nafsu makan, kita kasih sedikit demi sedikit, dia nggak nafsu makan, itu stop ya teman-teman. Kalau dia nggak nafsu makan, stop. Jadi lanjutkan dia puasa gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Karena dia masih stres, masih adaptasi. Jadi ngasih makan pertama jangan banyak-banyak. Itu perlu diingat ya teman-teman ya. Nah, begitu teman-teman. Ini agak berisik ya. Jadi bukan berisik sih. Jadi seneng sih. Jadi banyak anak ngaji. Ini karena kolamnya di atas rumah. Nah, ini di atas rumah nih teman-teman. Di sana banyak anak ngaji tadi, banyak suara anak, itu ada tempat ngaji. Jadi alhamdulillah. Jadi tenang. Itu ya teman-teman ya. Ini udah mulai kita buka ininya. Udah mulai kita buka lebar. Nah, itu bibitnya udah mulai keluar dengan sendirian ya teman-teman ya. Nah, gitu. Jadi dia dibiarkan mengambang gitu ya. Kalau di plastik itu sekitar 15 menit baru sobek yang agak besar. Kalau ini kebetulan di jarigen, jadi ada tutupnya. Dia mulai saya buka nih. Ini dia udah mulai keluar, kelihatan nggak teman-teman? Oh, bibitnya udah mulai keluar. Biarkan dia keluar sendiri. Nanti setelah 15 atau 30 menit baru kita bantu untuk mengeluarkan. Jadi biar dia beradaptasi awal dengan air kolamnya. Agak susah teman-teman, tangan satunya megang kamera. Nah, ini tuh kelihatan tuh bibitnya kan. Nah, dia udah mulai keluar nih. Nah, udah mulai habis. Kita cek. Masih banyak. Udah habis ya teman-teman ya, udah habis. Kita cek dulu, cek. Jadi itu tadi cara saya menebar bibit ya teman-teman. Jadi jangan lupa poin-poin pentingnya saat menebar bibit. Jadi saya rangkum ya teman-teman, poin-poin pentingnya.
Yang pertama, hindari tebar pada siang hari. Jadi tebar kalau pagi sekalian, kalau malam atau sore itu lebih aman. Jadi kalau pagi itu maksimal jam 8, kalau sore itu mulai jam 4 sore sampai malam itu lebih aman. Nah, yang kedua, setelah tebar bibit, puasakan terlebih dahulu. Jadi jangan langsung dikasih makan ya. Jadi puasakan 24 jam. Jadi jika nebarnya sore atau malam, itu ngasih makannya besok malamnya atau besok sorenya. Jadi puasakan dulu 24 jam. Jadi bibit itu perlu adaptasi ya teman-teman ya. Jadi begitu teman-teman. Nah, terus ketika pemberian pakan pertama itu jangan langsung banyak ya teman-teman. Jadi sedikit terlebih dahulu. Jadi kasih makan sedikit. Apabila bibit nggak nafsu makan, itu stop. Jadi dia masih adaptasi ya, masih stres ya gitu ya. Jadi sedikit dulu, jangan sampai kita ngasih langsung banyak atau langsung sesuai feeding rate. Ya mudah-mudahan sih langsung nafsu makan ya setelah puasa 24 jam. Jadi hindari sisa-sisa pakan itu tidak termakan ya, nanti akan merusak kolam. Jadi kalau misalkan dia tidak mau makan atau tidak nafsu makan, itu stop. Begitu ya teman-teman ya gitu. Jadi semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman. Dadah.